Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita senantiasa lafazkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di kesempatan lain di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatannya, rahmatnya kepada kita di saat-saat kita bekerja dari rumah, di saat-saat kita tetap harus berada di rumah, dan itu lebih baik. Di saat-saat kita alhamdulillah bersama keluarga melaksanakan shaum Ramadan bersama, Allah masih mengeluarkan kepada kita semua kesempatan untuk bersilaturahim lewat media ini. Insya Allah itu juga adalah bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Infak atau berinfak adalah salah satu dari pilar agama kita, agama Islam. Berinfak adalah pekerjaan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam banyak ayat dan banyak hadis. Salah satu ayat yang saya baca dalam surah Al-Baqarah ayat 254 memerintahkan kepada kita kaum muslimin, karena memang disuruhkan untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dengan apa yang telah direzekikan kepada kalian sebelum datang, min qabli ayyatiya, sebelum datang yaumun la bay'un fi, hari di mana tidak lagi ada jual beli, hari di mana tidak ada lagi perdagangan tukar menukar, wala khullatun, dan hari di mana tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi kawan. Wala syafa'ah, juga tidak ada syafaat, tidak ada bantuan. Hari itu adalah kiamat tentunya. Wal kafirun humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Berinfak adalah pekerjaan yang diteladangkan oleh para rasul dan nabi, dan rasul kita yang kita muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladankan kepada kita bagaimana beliau berinfak, bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk berinfak. Dalam sebuah kesempatan, ketika Rasulullah SAW memobilisasi dana untuk sebuah jihad, ada seorang sahabat yang sangat terobsesi untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam berbuat kebaikan. Ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mendengar seruan mobilisasi harta benda untuk jihad oleh Rasulullah SAW, dia bersegera untuk menyerahkan dan membawa hartanya di hadapan Rasulullah SAW, setengah dari seluruh harta bendanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku setengah dari ini ya Rasulullah. Ia adalah Umar bin Khattab. Tidak berapa lama datanglah yang ingin disaingi dalam kebaikan.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh harta bendanya. Rasulullah bertanya hal yang sama sebagaimana Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu dan anak-anakmu? Beliau menjawab, cukup Allah dan Rasulullah. Masya Allah, tentu bagi kita tidak akan pernah bisa mampu, tidak akan pernah mampu untuk menyaingi sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam berinfak. Tetapi paling tidak kita meneladani mereka, kemampuan mereka untuk respon cepat mereka dalam berinfak, dalam seruan-seruan kebaikan. Kita lihat, jamaah rahimakumullah, infak sekali lagi adalah bagian dari pilar untuk kebangkitan Islam, bagian dari pilar untuk membangkitkan agama ini. Dengan berinfak kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dengan berinfak kita sama-sama bisa menyelamatkan akidah saudara-saudara kita yang terpapar kristenisasi, pengajian kepada kekufuran. Dengan berinfak kita bisa membangun tempat-tempat kebaikan, sekolah, madrasah, musola, masjid, bahkan jalan, atau apapun yang bisa dimanfaatkan orang banyak. Dengan berinfak, Allah SWT jamin kepada kita untuk kebersihan jiwa kita. Oleh karenanya hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, perintah ini mari kita respon bersama untuk berinfak dengan segala kemampuan kita. Kalaulah kemudian kita tidak mampu untuk berinfak dengan harta, dengan jiwa seperti yang saudara-saudara kita di Palestina lakukan, di Syria lakukan, kita lakukan dengan ilmu kita, memberikan kemampuan ilmu, kemanfaatan ilmu kepada yang lain sebanyak-banyaknya. Ketika ilmu tidak kita miliki, kita berinfak dengan skill, kemampuan lain yang menjadi andalan kita kepada orang lain. Kalaupun itu juga kita tidak miliki, maka berinfaklah dengan lisan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis. Semua bagian dari tubuh kita ini memiliki hak untuk diinfakkan. Ruas-ruas jari kita, lisan kita, mata kita, ruas kaki kita, semua tubuh kita memiliki kemampuan itu. Maka kita optimalkan untuk berinfak, minimal dengan kalimah-kalimah thayyibah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semua adalah bentuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada para sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang akan kita sebut sebagai bagian dari infak itu. Maka itu adalah sesuatu yang sudah lebih dari cukup yang Rasulullah SAW sampaikan. Itu juga adalah merupakan bagian dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, saudaraku shaimun yang dicintai Allah, momen Ramadan adalah momen yang terbaik untuk kita banyak-banyak berinfak. Karena di bulan ini Allah lipat gandakan beribu kali lipat kebaikannya. Kalau di luar Ramadan saja Allah melipat gandakan dengan 10 kali kebajikan, maka di Ramadan Allah berjanji untuk tidak mengurangi sedikit pun kelebihan itu kepada kita, bahkan melipat gandakannya beribu kali lipat. Maka tidak heran kemudian dalam sejarah perjalanan Rasulullah dan para sahabat, mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan Ramadan dalam hal kebajikan. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengejarnya, dan mudah-mudahan kita mampu untuk meneladani mereka semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.